pagi anak kelas 4. Kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Kita masuk di tema 4I subtema 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan siapkan buku tema kalian, tema 4I. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 63. Oke, sudah siap? Kita akan mulai pelajaran kita. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini kita akan masih membahas tentang wawancara. Masih ingatkah kalian bagaimana langkah-langkah melakukan wawancara? Oke, berikut kita akan membahas kembali bagaimana langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu, susunlah pertanyaan dengan tepat. Ayo ingat kembali langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama, tahapan sebelum wawancara. Menentukan narasumber, menentukan waktu dan tempat wawancara, dan membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Yang kedua, saat wawancara. Langkah yang dilakukan, menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya, tahap setelah melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu merangkum semua jawaban dari narasumber, membuat kesimpulan wawancara, dan membuat laporan wawancara. Selanjutnya kita akan membahas IPS. Selain memiliki kekayaan alam berupa hutan, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Akan tetapi, populasi manusia yang terus meningkat menyebabkan habitat hewan dan tumbuhan berkurang karena dijadikan pemukiman. Selain itu, perburuan liar juga menyebabkan kelangkaan hewan dan tumbuhan jenis tertentu. Nah, berikut ini adalah hewan langka atau hewan yang dilindungi di Indonesia. Nah, yang pertama badak Sumatera. Badak Sumatera ini banyak terdapat di Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Aceh di Pulau Sumatera. Yang kedua adalah hewan komodo. Hewan komodo ini banyak terdapat di Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hewan yang ketiga adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini terdapat di Waikambas, ya, penangkaran gajah Waikambas di Lampung di Pulau Sumatera. Yang keempat adalah burung jalak Bali. Burung jalak Bali banyak terdapat di di Pulau Bali, ya. Jadi jalak Bali ini banyak terdapat di Pulau Bali. Berikutnya adalah tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama Rafflesia arnoldii. Ini banyak terdapat di Pulau Sumatera. Bunga bangkai ini juga banyak terdapat di Pulau Sumatera, tapi sekarang bunga bangkai ini banyak tumbuh di sebagian wilayah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah bunga anggrek hitam. Bunga anggrek hitam ini banyak terdapat di Pulau Kalimantan, terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Karena bunga anggrek hitam ini merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss ini banyak terdapat, kita banyak
jumpai ya, kita banyak jumpai bunga ini di daerah pegunungan tinggi di Nusantara ya. Oke, selain tumbuhan dan hewan langka yang sudah disebutkan ini, juga ada beberapa hewan dan tumbuhan langka lainnya yang dilindungi di Indonesia. Silakan kita simak penjelasan. Lalu, apa itu hewan dan tumbuhan langka? Spesies langka umumnya dipertimbangkan terancam jika spesies itu memiliki ketidakmampuan dalam jumlah populasi yang kecil untuk mengembalikan populasinya secara alami ke jumlah semula. Salah satu hewan langka adalah komodo. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Hewan ini termasuk penyendiri dan hanya berkumpul ketika pada saat makan atau berkembang biak. Komodo dapat ditemukan di Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Penyebab kelangkaan komodo adalah perburuan liar yang dilakukan oleh manusia dan kebakaran hutan yang menyebabkan komodo kehilangan habitatnya. Kemudian, badak Jawa hanya hidup di hutan hujan dataran rendah, padang rumput basah, dan daerah daratan banjir besar. Saat ini di Indonesia, badak Jawa diketahui hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Penyebab kelangkaan badak Jawa yaitu perburuan cula badak dan hilangnya habitat. Kemudian, gajah Sumatera ini hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam punah. Penyebab kelangkaan gajah yaitu fragmentasi habitat dan perburuan gading gajah. Saat ini, gajah Sumatera dapat ditemukan di Taman Nasional Waikambas yang berada di Lampung. Kemudian, harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Saat ini populasinya kurang dari 400 individu saja. Harimau Sumatera dapat ditemukan di beberapa taman nasional di Sumatera. Kemudian, burung kakatua jambul kuning saat ini statusnya kritis karena hanya tersisa 40 ekor saja. Penyebab kelangkaan kakatua jambul kuning yaitu perdagangan ilegal dan penebangan hutan. Saat ini, kakatua jambul kuning dapat ditemukan di Pulau Jampea di Sulawesi. Burung cendrawasih mempunyai habitat di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung ini dapat ditemukan di taman nasional yang tersebar di Maluku maupun Papua. Penyebab kelangkaan burung cendrawasih yaitu perburuan liar yang diambil bulunya dan pembukaan lahan. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Penyebab kelangkaan anoa yaitu perburuan liar dan penebangan habitat. Anoa dapat ditemukan di hutan-hutan di Sulawesi, terutama di Pulau Buton. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan langka di Indonesia? Apa saja ya tumbuhan langka di Indonesia itu? Salah satu tumbuhan langka adalah Rafflesia. Tumbuhan ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Penyebab kelangkaan Rafflesia yaitu deforestasi lahan, kebakaran hutan, dan ulah manusia yang merusak Rafflesia. Rafflesia ini ditemukan pada tahun 1818 oleh Thomas Stamford Raffles. Kemudian Aedalus Jawa. Tumbuhan ini hidup di pegunungan tinggi Nusantara. Ia mampu mempertahankan hidupnya di tanah yang tandus dan juga sangat disukai oleh serangga. Penyebab kelangkaan bunga Aedalus yaitu perdagangan dan ulah para pendaki gunung yang memetik bunga Aedalus ini. Aedalus Jawa dapat ditemukan di beberapa lokasi pegunungan seperti Gunung Semeru, alun-alun Surya Kencana yang berada di Gunung Gede Pangrango, dan Gunung Renjani. Kemudian kantong semar. Tumbuhan ini memiliki penyebaran yang sangat luas dari pinggir pantai sampai dataran tinggi. Tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis karnivora. Lalu penyebab kelangkaan kantong semar adalah perdagangan ilegal dan alih fungsi hutan. Kemudian bunga bangkai merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Penyebab kelangkaan bunga bangkai yaitu ulah manusia yang memotong bunga bangkai karena tidak suka dengan baunya dan alih fungsi hutan.
Lalu bunga bangkai ini persebarannya di Pulau Sumatera sampai ke daerah Bengkulu dan Lampung. Kemudian pohon cendana. Tumbuhan ini dapat berupa pohon, tetapi dapat juga tumbuh sebagai semak belukar. Pohon cendana tidak menyukai daerah yang tergenang air, khususnya sewaktu pohonnya masih muda. Penyebab kelangkaan pohon cendana yaitu eksploitasi secara berlebihan karena keharumannya untuk dijadikan kerajinan tangan maupun minyak cendana. Pohon cendana ini bisa ditemukan persebarannya di Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sumba dan Pulau Timor. Oke, pelajaran selanjutnya adalah IPA. Di sini kita akan belajar membuat poster ajaan menghemat energi dan menjelaskan tindakan penghematan energi dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum kalian membuat poster kita harus tahu bagaimana cara kita menghemat energi. Untuk itu, coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Kali ini kita tidak hanya membahas tentang cara menghemat energi listrik dan air, kita juga akan membahas tentang cara menghemat bahan bakar minyak dan juga kertas. Ada beberapa cara untuk menghemat energi listrik di rumah. Yang pertama, yakni kita bisa menggunakan lampu LED, yaitu lampu yang hemat listrik. Yang kedua yaitu cabut stop kontak jika alat elektronik tidak digunakan. Yang ketiga, matikan televisi jika kamu tidak melihatnya. Yang keempat, matikan lampu jika tidak digunakan. Jadi kalau ada di rumah lampu menyala tidak digunakan, lebih baik dimatikan. Seperti halnya ketika siang hari, lebih baik dimatikan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menghemat air. Bagaimana cara menghemat air? Yaitu dengan menggunakan seperlunya saja. Keran air jangan dibuka terlalu besar karena bisa boros air. Kebiasaan baru kita yakni mencuci tangan. Ketika mencuci tangan, pasti kamu menggunakan sabun. Nah, ketika kamu mencuci tangan pakai sabun, lebih baik kerannya dimatikan terlebih dahulu supaya menghemat air. Selanjutnya yakni cara menghemat bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak juga termasuk energi yang harus kita hemat. Maka bagaimana cara menghematnya? Maka kita harus menghemat penggunaan sepeda motor, seperti kita bisa ke sekolah naik sepeda bersama teman-teman. Kita juga bisa menggunakan transportasi umum ketika bepergian. Selanjutnya cara menghemat kertas. Kertas terbuat dari apa? Ya, tumbuhan. Tumbuhan juga harus kita hemat karena termasuk sumber energi. Contoh yang pertama, gunakan kertas di kedua sisinya, bolak-balik. Yang ketiga, jangan membuang-buang kertas, seperti sering membuat mainan pesawat-pesawatan dari kertas lalu membuangnya secara sia-sia. Nah teman-teman, itulah cara kita untuk menghemat energi listrik, air, bahan bakar, dan juga kertas. Jangan lupa terapkan setiap hari di rumah dan di sekitar kita ya. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana cara menghemat energi, sekarang kalian bisa mencoba sendiri di rumah untuk membuat poster ajakan menghemat energi. Itu ada langkah-langkah kegiatannya serta bahan apa saja yang diperlukan. Kalian bisa lihat buku kalian di halaman 66 ya. Di situ ada cara-cara atau langkah-langkah membuat poster. Silahkan kalian bisa mencobanya di rumah. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran selanjutnya adalah PPKN. Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak
dikelola oleh negara dan dipergunakan seutuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh terhadap alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air, menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. Nah, hak kita apa? Hak kita memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Nah, dapat disimpulkan bahwa hak kita terhadap energi atau sumber daya alam adalah hak menggunakan sumber daya alam secara merata, hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut, hak untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam, dan hak untuk mengelola sumber daya alam sebaik mungkin. Oke, pelajaran kita yang terakhir adalah SPDP. Kita akan belajar alat musik ritmis dan alat musik melodis. Teman-teman, masih ingatkah kalian apa itu nada dan tempo? Nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nada dapat membentuk tinggi rendah bunyi dalam lagu. Tinggi rendah nada dapat diatur dalam tangga nada. Kita juga mengenal dua jenis notasi, yaitu notasi balok dan notasi angka. Notasi merupakan simbol atau lambang dari nada. Selanjutnya adalah tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Alat untuk mengukur tempo disebut metronom. Biasanya, tempo sebuah lagu dituliskan di bagian kiri atas. Secara umum, tempo dibagi menjadi tempo lambat, sedang, dan cepat. Beberapa macam tempo antara lain, pada tempo lambat ada largo, lento, adagio, kemudian pada tempo sedang ada andante dan moderato. Pada tempo cepat seperti allegro dan presto. Selanjutnya yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan sebagai pengiring atau pelengkap suatu musik karena alat ini tidak dapat menghasilkan nada. Berikut merupakan contoh alat musik ritmis dan cara memainkannya. Coba teman-teman perhatikan ya, ada apa saja di sini. Pada umumnya, alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul. Tetapi
Ada juga yang dimainkannya dengan cara yang lain, seperti marakas, yaitu dengan cara digoyang-goyangkan. Konga, tamborin, triangle, kendang, drum, tifa, timpani, dan gong dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya adalah alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat mengeluarkan nada dan memiliki irama yang dapat mengiringi lantunan lagu. Berikut merupakan contoh beberapa alat musik melodis ya, seperti biola, piano, pianika, kemudian gitar. Tentunya teman-teman tahu ya cara memainkan alat musik tersebut. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Sudah ucapkan banyak-banyak terima kasih buat perhatian kalian. Semoga apa yang disampaikan Miss Dewi bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.